Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 kali ini akan menyampaikan materi tentang tragedi Trisakti. Yang pertama, kelompok 6 itu beranggotakan 1. Veronica Viera Silvia dengan NIM 201134004, 2. Ketut Adi Eka Saputra dengan NIM 201134037, 3. Benediktus Dani Satrio dengan NIM 201134141, dan yang terakhir 4. Agnes Puspita Fajar Ayu Ningtyas dengan NIM 201134171. Yang pertama, siapakah pihak-pihak yang terlibat, korban yang melakukan pelanggaran dalam tragedi Trisakti? Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mereka yang tewas adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan juga dada. Bagaimana pelanggaran HAM terjadi? Jelaskan kronologinya atau proses pelanggarannya. Pelanggaran HAM yang terjadi adalah para anggota polisi dan militer atau TNI yang terlibat dalam kasus itu setelah merenggut hak hidup mahasiswa Universitas Trisakti dengan cara menginjak, memukuli, dan menembak mahasiswa secara brutal. Akibatnya dari peristiwa itu, 6 orang dinyatakan tewas dan 16 orang lainnya mengalami luka parah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Adi. Kasus tersebut mengakibatkan beberapa kejadian yang juga menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Salah satunya terjadi amuk massa di mana-mana. Bahkan etnis Cina juga menjadi sasarannya. 3. Apakah yang menjadi penyebab atau latar belakang peristiwa pelanggaran HAM tersebut? Latar belakang awal tahun 1998, perekonomian Indonesia terganggu karena adanya krisis finansial Asia sepanjang tahun 1997 sampai 1999. Lalu mahasiswa melakukan aksi demonstrasi besar-besaran di Gedung Wali Kota Jakarta Barat. Pukul 1 siang, Hari Mahasiswa Trisakti melakukan aksi damai, tetapi usahanya dihalangi oleh para aparat negara. Lalu pukul 5 sore, mahasiswa dipukul mundur untuk kembali ke kampus. Pergerakan ini diikuti majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke arah mahasiswa dari arah kantor wali kota Jakarta Barat. Karena panik, mereka berlindung di Universitas Trisakti. Aparat keamanan tidak berhenti menembakkan peluru hingga satu persatu korban mulai berjatuhan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Beni. 4. Hak apakah yang dilanggar? 1. Hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam tragedi Trisakti. Kru adalah hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 28A. 2. Sesuai dengan UUD 1945 pasal 28A berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya. 5. Bagaimana proses penanganannya hingga saat ini? Apakah sudah selesai atau belum? Jelaskan perkembangan situasinya. Setelah ditindaklanjuti, ditemukan serpihan peluru kaliber 5,56 pada tubuh salah satu korban mahasiswa Trisakti, yaitu Heri Hertanto. Dilakukan dengan hasil otopsi oleh tim pencari Dakti Abri. Juga mengungkapkan hal yang sama. Namun Kapolri Jenderal Dipyo Widodo yang mengangkat Kapolri saat itu membantah polisi dan Brimob terlibat karena pada saat itu polisi hanya memakai peluru kosong, karet, gas air mata, dan tongkat pemukul. Sedangkan peluru yang tertancap pada salah satu korban adalah peluru tajam. Masih menjadi misteri penembakan pada tragedi Trisakti. 6. Kesimpulan. Jelaskan hal yang menjadi refleksi dan rekomendasi kalian pada kasus yang terjadi. Kekerasan berbasis gender
yang terencana dan politisasi identitas, penganiayaan, pemerkosaan, hingga pembunuhan kepada perempuan secara terstruktur dan terpola menjadi bukti adanya kekerasan berbasis gender dan seks dalam tragedi Mei 1998. Hal tersebut merujuk pada pandangan ketidaksetaraan kekuasaan oleh laki-laki kepada perempuan. Oleh sebab itu, tindak kekerasan yang khas memang ditujukan kepada perempuan sebagai jenis kelamin yang dianggap lemah. Adanya kekerasan berbasis gender dan seks pada tragedi 98 membawa kami pada kesadaran bahwa tubuh dan identitas perempuan telah dipolitisi oleh oknum aparat pemerintah. Awalnya kami memahami politik dan tragedi 98 tidak ada kaitannya dengan hal privat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Agnes Puspita. Setelah menelaah kasus ini, kami semakin yakin bahwa isu politik juga membawa tubuh dan seksualitas perempuan. Tubuh dan seksualitas yang sebelumnya dianggap sebagai hal privat, nyatanya justru digunakan secara keji dalam kepentingan politik. Oleh sebab itu, meminjam pemikiran dan slogan bahwa the personal is political dari Kate Millett sangat tepat dalam menjelaskan kondisi perempuan dan isu politik. Perihal tubuh tidak cukup hanya dilihat dari ranah privat, tetapi juga menyangkut ranah publik, terutama soal kepentingan politis dan relasi kuasa. Saya menyadari terdapat berbagai aktivitas solidaritas untuk memberikan spirit bagi keluarga dan korban, mulai dari tim gabungan pencari fakta, Ikatan Keluarga Hilang, Perhimpunan Perempuan Indonesia Tionghoa, dan lainnya. Keberadaannya mungkin saja cukup untuk memberikan penghiburan. Akan tetapi, hal demikian pasti belum cukup untuk sebuah keadilan. 19 tahun tragedi Mei 98 berlalu, dan saya merasa keadilan belum juga diperoleh bagi korban dan keluarga. Ironisnya, saat ini, pemerintah cenderung mengulangi kesalahan, yaitu menyulut konflik dengan menggunakan isu SARA. Saya berharap upaya mencapai keadilan yang terjadi tidak cukup hanya dengan membuka dalang dan menegakkan hukum, tetapi juga perlu adanya kewajiban pemerintah melakukan dekonstruksi dalam memandang relasi gender dan jenis kelamin perempuan di Indonesia, sehingga pandangan yang bersifat bias dan merendahkan dapat dihapuskan. Sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk tegas, mereka tidak boleh lagi toleran terhadap pemikiran dan aksi yang dapat membuat tragedi Mei 98 terulang. Sekali lagi, saya menekankan bahwa kejahatan dan kekerasan seksual yang menimpa perempuan tidak boleh dilihat sebagai kejahatan biasa yang dapat dengan mudah dimaafkan. Jangan pernah merasa diri kita sudah merdeka jika penindasan dan ketidakadilan ternyata bergentayangan di hadapan kita. Mari bergerak, turut mendoakan agar kedamaian menyertai saudara-saudari kita, korban tragedi Mei 1998. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu Tragedi Trisakti Mei 1998. Dan mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.